Cinta yang dikhianati. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Salah satu murid Tuhan yang dikasihi yang bernama Yudas Iskariot secara diam-diam menemui para imam kepala. Sebuah penawaran ditawarkan oleh seorang Yudas kepada para imam. Jika dia mau menyerahkan Yesus kepada mereka, imbalan apa yang akan didapat seorang Yudas? Kemudian terjadilah sebuah kesepakatan. 30 keping uang perak akan diterima seorang Yudas kalau dia berhasil melakukan apa yang diingini oleh para imam. Dan semenjak itu Yudas mulai mencari-cari kesempatan untuk menyerahkan guru yang telah mengasihi dia, mencintai dia, kepada para imam untuk dibunuh. Pengkhianatan seorang murid kepada gurunya yang begitu mengasihi dia, memberikan sebuah cinta yang tulus kepadanya, memberikan sebuah tanggung jawab kepadanya. Bagaimana kita tahu Yudas memiliki jabatan penting di antara ke-12 rasul. Dia adalah seorang bendahara. Alasan kenapa Yudas mengkhianati gurunya ini penting untuk kita pelajari. Apakah benar bahwa Yudas adalah seorang yang tamak akan uang? Jika benar, kenapa Yesus hanya dijual senilai 30 keping uang perak? Bukankah Yudas tahu bahwa orang-orang Farisi, para kepala-kepala imam ini begitu benci kepada Yesus? Seandainya Yudas menaikkan harga imbalan untuknya, tentu para imam ini pun menyepakatinya. Tetapi 30 keping perak menjadikan Yudas menyerahkan Yesus kepada mereka. 30 keping perak hanyalah harga untuk membeli budak waktu itu. Bisa jadi Yudas adalah seorang yang tamak akan uang. Bisa jadi Yudas adalah seorang yang cinta akan uang, sehingga seberapapun uang yang diberikan kepadanya, dia rela menyerahkan gurunya. Tapi ada kemungkinan lain. Kenapa Yudas mengkhianati gurunya? Karena Yudas tidak mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Mungkin di dalam pemikiran Yudas, Yesus adalah seorang Mesias yang hanya mampu membebaskan bangsanya, bangsa Yahudi, dari penjajahan kaum Romawi. Mungkin dengan alasan untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada para imam ini, ada harapan di dalam hati Yudas. Yesus akan menunjukkan kuasanya. Yesus akan melepaskan bangsanya dari penjajahan Romawi. Mungkin saja. Akan tetapi jika Yudas benar-benar mengenal siapakah Yesus, tentu dia tidak akan melakukan pengkhianatan ini. Pada akhirnya Yudas berhasil menyerahkan Yesus kepada para imam. Sampai pada akhirnya Yesus harus ditangkap, dianiaya, dan akhirnya menderita di atas kayu salib sampai kematian. Kalau sampai hari ini Tuhan masih mengkaruniakan iman kepada kita, kita masih percaya dan setia kepada Tuhan, terus berdoalah kepada Allah supaya kita mengalami pengenalan secara pribadi dengan Tuhan, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kita mengenal Tuhan secara utuh, secara penuh, secara intim, sehingga kita tidak akan pernah mengkhianati Dia, namun sebaliknya kita akan semakin mengasihi Dia, mencintai Dia. Dengan demikian kita akan bisa melayani Dia
dengan setulus hati kita. Jadi saudara, ketika seseorang tidak mengenal Allah secara pribadi, maka dengan mudahnya dia akan mengkhianati. Dengan mudahnya orang akan menjual Yesus. Dengan mudahnya dia akan meninggalkan Yesus. Kenalilah Tuhan Yesus Kristus secara pribadi dalam hidupmu, dan rasakan nikmatnya cinta yang Tuhan berikan atas hidup